Wahai orang-orang beriman, kata Allah, jauhilah kamu kebanyakan dari prasangka buruk terhadap saudaramu. Inna ba'da zanni ismun, karena sesungguhnya, kata Allah, sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu, kata Allah, mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu mencari-cari aib orang lain, kata Allah, dan jangan kamu menggunjing, menghibah terhadap saudaramu, saudara-saudaraku. Dengan saudara-saudaraku, Allah saja melarang kita untuk mengkorek-korek aib orang lain. Allah saja melarang kita untuk mencari-cari kekurangan orang lain, sehingga kita bisa menceritakan, menjelek-jelekan saudara-saudara kita. Kesian, dijelek-jelekan. Padahal Allah itu membenci kepada orang-orang yang suka mencari-cari kekurangan orang lain. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Dalam hadis yang artinya, wahai sekalian orang yang mengaku berislam dengan lisannya, padahal iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kamu menjelekkan mereka, janganlah kamu mencari-cari kekurangan mereka. Sebab barang siapa mencari-cari kekurangan saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan mencari kekurangannya. Barang siapa yang Allah cari kekurangannya, niscaya Allah akan membongkar aibnya nanti di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Itu yang pertama yang akan menghilangkan amal ibadah kita. Yang kedua, waqiswatul qalbi, yang akan merusak amal ibadah kita. Yang kedua adalah waqiswatul qalbi, hati yang keras, saudara-saudaraku. Orang yang hatinya yang keras bakal menghancurkan amal ibadah kita. Terkadang ada orang yang selalu dinasihati, ayo kita sama-sama berbuat kebaikan, menasihati jangan kau berbuat kejahatan yang dilarang Allah, padahal di depan matanya sudah nampak kebaikan, tak mau dia mau berbuat kebaikan. Inilah tanda-tanda hati yang keras. Sebab apa hati yang keras? Allah menjawab dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim, sesungguhnya telah mencap, telah menutup Allah hati mereka. Untuk apa? Dari kebenaran. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Makanya kadang ada orang yang selalu dinasihati kebaikan, dia menolak. Kenapa? Karena Allah telah menutup pendengaran mereka. Allah telah tutup hati mereka dari kebenaran, saudara-saudaraku. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, dan atas penglihatan mereka Allah tutup dari kebenaran. Makanya kadang ada orang di depan matanya kebaikan, tak mau dia hatinya dulu, hatinya tetap keras, tak mau dia berbuat baik. Inilah tanda-tanda manusia yang akan diberikan azab yang berat. Isyawatu wa lahum azabun azim, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Mudah-mudahan kalau di sini para hadirin hati kita keras, cepat kita kepada Allah, cepat kita meminta kepada Allah supaya hati kita lembut. Bagaimana caranya? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Berbanyak mengingat Allah, berbanyak berzikir kepada Allah, berbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Yang ketiga, hubbud dunya, terlalu mencintai yang namanya dunia. Ini termasuk akan merusak amal ibadah kita. Dalam firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap, kata Allah, yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Banyak pun harta kita, mobil mewah kita banyak, rumah kita bertingkat-tingkat, jabatan kita tinggi, tetapi kalau kita besok mati dicabut Allah nyawa kita, apakah masih berguna harta kita? Apakah bisa harta kita bawa ke kuburan, kita bawa mati
Ibarat karena dunia ini hanya ibarat adalah persinggahan kita, saudara-saudaraku, perbekalan kita untuk menuju akhirat. Dunia dalam bahasa Arabnya amadan, itu tidak kekal. Kalau akhirat kekal abadan, selama-lamanya. Makanya kita ketika di dunia ini kita hanya untuk mencari bekal untuk menuju akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi orang yang terlalu cinta dunia akan merusak amal ibadah kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, waqalatul haya, yang akan menghancurkan amal ibadah kita itu adalah hilang rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di zaman sekarang banyak manusia tak ada lagi rasa malu kepada Allah. Mereka yang berbuat jahat tak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bermaksiat di depan mata kita sendiri tak ada lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam hadis Nabi, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Apabila seseorang itu dah hilang rasa malunya, maka hilanglah keimanan seseorang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima, watulul amal, panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan merasa hidupnya masih lama di dunia, sehingga angan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, zalamul la yantahi, menzalimi yang tanpa henti. Ketika orang hidupnya terus menzalimi sesama orang, pasti nanti di akhirat semua kebaikan orang yang menzalimi ini akan sama kita, saudara-saudaraku. Biarlah kita dizalimi, pasti nanti di akhirat orang yang menzalimi pahalanya sama kita, saudara-saudaraku. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita.